Bapak Ibu ini ya sebenarnya kemarin harusnya belajar tentang suara Tuhan. Ya, tapi ya maaf itu terpaksa absen dulu. Nanti kita bisa eh, sambung di kesempatan lain, Bapak Ibu ya. Tapi yang sudah saya sampaikan begini, Bapak Ibu perhatikan baik. Jangan terlalu pusing dengan yang namanya begini. Setan tuh suka ngasih pikiran begini, kamu itu kan belum bisa dengar suara Tuhan. Ya, kamu belum bisa dengar suara Tuhan. Itu jangan jadi beban di hati, jangan jadi bikin bingung Bapak Ibu. Karena apa? Salah satu hambatan justru Bapak Ibu belum bisa dengar suara Tuhan juga atau belum tajam telinganya. Itu gara-gara apa? Gara-gara yang ada di pikiran kita itu selalu berputarnya apa? Saya ini belum bisa dengar suara Tuhan. Jadi kita ributnya di situ terus. Kalau Pak Prima enak ya tanya sama Tuhan sekarang, dijawabnya juga sekarang. Itu juga salah besar. Jadi begini Bapak Ibu, bahkan saya pun jangan Bapak Ibu kira hari ini tanya, lalu selalu Tuhan jawabnya sekarang. Itu juga belum tentu. Ya, jadi Bapak Ibu harus perhatikan. Saya sudah ngalami Bapak Ibu hari ini doa. Berbulan-bulan kemudian Tuhan baru jawab. Sudah ngalami? Sudah. Nah, pertanyaannya adalah kita ini tekun nggak nanya sama Tuhan? Ya, saya pernah Bapak Ibu tanya sebuah pertanyaan yang saya harapkan Tuhan segera jawab. Tahu nggak berapa bulan kemudian baru dijawab? Dan dijawabnya nggak tanggung-tanggung. Begitu saya baru bangun dari tidur, mata ini belum betul-betul terbuka Bapak Ibu, hanya baru setengah tidur. Tiba-tiba itu ada pewahyuan datang, ada pengertian datang tentang pertanyaan yang saya tanyakan berbulan-bulan yang lalu. Ya, jadi begini Bapak Ibu, Tuhan itu ada kalanya, ini perlu Bapak Ibu perhatikan, ada kalanya dia memang tidak menjawab. Jadi kalau kita tanya itu, walaupun kita beberapa kali nanya, ada saatnya dia memang tidak akan menjawab. Kenapa hal itu Tuhan lakukan? Karena begini Bapak Ibu, Tuhan itu pengen kita itu tetap percaya. Maksudnya gini, udahlah ada hal tertentu kalau Bapak Ibu dijelaskan, Bapak Ibu juga nggak akan ngerti. Ya, jadi ada saat dimana kita cukup, ya sudah Tuhan nggak jawab ya nggak apa-apa. Tuhan nggak jelaskan ya tidak apa-apa. Saya percaya saja sama Tuhan, apapun yang Dia kerjakan di dalam hidup saya. Jadi ada saat Bapak Ibu di mana pertanyaan kita ini ya memang nggak dijawab. Kita tanya sesuatu nggak dijawab. Ada saatnya, ya, karena Dia tahu kalau dijawab juga Bapak Ibu nggak akan mengerti. Jadi ada saat di mana Tuhan itu tidak menjawab pertanyaan kita, mungkin kita butuh kejelasan. Tuhan, kenapa kok saya ngalami begini? Kenapa saya ngalami begitu? Kenapa Tuhan kok hal ini, hal itu terjadi? Ada saatnya dijawab, tapi ada saatnya juga tidak dijawab. Apakah saya pernah ngalami? Pernah, Bapak Ibu. Nggak dijawab. Terus kalau nggak dijawab gimana? Ya sudah, tenang aja. Terus ya percaya wae. Loh iya toh. Ini Bapak Ibu perlu tahu ya, kadang-kadang Tuhan itu nggak jawab-jawab gara-gara apa? Ya memang dia nggak merasa perlu menjawab. Dan saudara belajar untuk percaya. Gitu. Jadi tidak selalu pertanyaan kita dijawab. Ada orang nanya sama saya, Pak tolong tanyakan Tuhan. Atau ada orang gini, ketemu saya dia berharap ada suara Tuhan. Ya saya bilang, gak ada suara apa-apa ya. Tuhan gak ngomong apa-apa. Terus ya saya bilang gini, ya saya gak berani Pak untuk jawab sesuai pengetahuan saya, sekedar pengetahuan saya.
Kalau Tuhan nggak ngomong, ya saya nggak kasih tahu apa-apa. Jadi Bapak Ibu gini, Tuhan itu, ya, Dia itu yang punya kedaulatan. Bapak Ibu harus paham. Tuhan itu adalah pribadi yang punya kedaulatan. Ya, kedaulatan itu maksudnya apa? Ya terserah dia mau jawab kapan, itu terserah dia. Mau jawab juga atau tidak dijawab, itu juga terserah dia. Kenapa? Loh, karena dia tuannya, Tuhannya. Dia itu tuan, kita ini hamba. Kan gitu ya. Jadi yang namanya hamba itu ya sudah, kalau nggak dijawab ya nerimo. Nah, kalau nggak dijawab ya percaya saja, ya sudah, mau diapain. Nah, itulah Bapak Ibu yang perlu kita pahami. Dan saya minta begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa belum bisa dengar suara Tuhan, saran saya adalah Bapak Ibu mulai aktif konsultasi ke Tuhan. Jangan gini, jangan dikit-dikit itu gini. Bapak atau Ibu datangi hamba Tuhan, Pak tolong tanyakan ke Tuhan, itu jangan sedikit-sedikit begitu. Bapak Ibu coba doa dulu, tanya Tuhan, kalau memang nggak dijawab-jawab, Bapak Ibu baru bisa konsultasikan ke mentor atau hamba Tuhan. Tapi untuk awal itu biasakan Bapak Ibu yang langsung tanya ke Tuhan. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu punya pengalaman. Kalau dikit-dikit mesti tanya orang, tanya hamba Tuhan, itu nanti Bapak Ibu nggak punya pengalaman. Dan Bapak Ibu nggak usah khawatir begini, nanti Tuhan nggak jawab. Loh, jangan begitu. Itu juga salah. Makanya saya bilang kalau Bapak Ibu ingin bisa membedakan suara Tuhan, ya mulai aktifkan. Karena basicnya gini, prinsipnya orang kalau udah percaya Yesus, itu telinga rohaninya sudah dibuka. Ya, telinga rohaninya tuh prinsipnya sudah dibuka. Jadi sebenarnya kemampuan untuk mendengar suara Tuhan itu sudah ada. Cuman kalau Bapak Ibu belum ada pengalaman sama sekali, biasanya yang jadi masalah begini. Tuhan sudah ngomong, Bapak Ibu nggak tahu kalau Tuhan sudah ngomong. Kenapa? Karena Bapak Ibu nggak ngira bahwa itu suara Tuhan. Ngiranya apa? Ngiranya itu suara hati. Kenapa? Belum ada pengalaman. Nah, jadi memulainya bagaimana? Nah, mulailah bertanya sama Tuhan. Mulailah dikit-dikit konsultasi sama Tuhan. Ada kesulitan, konsultasikan ke Tuhan. Biasakan curhat sama Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu mengaktifkan suara Tuhan. Mengaktifkan komunikasi Bapak Ibu dengan Tuhan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tanya, suara Tuhan ada berapa jenis, Pak? Oh, banyak sih, ya. Bicara di dalam hati. Saya pernah sampaikan kok beberapa jenis suara Tuhan. Kadang-kadang Tuhan nggak ngomong, tapi ada apa ya? Ada deg-degan di hati. Tapi ada juga Tuhan kasih isyarat begini. Bapak Ibu ngerasa ragu-ragu, jadi setelah tanya Tuhan, tiba-tiba muncul keraguan. Nah, kalau muncul keraguan, jangan melangkah. Itu kemungkinan besar jawabannya tidak. Nah, lalu Tuhan juga bisa pakai orang lain. Bahkan anak kita yang nggak ngerti apa-apa tentang suara Tuhan pun, dia bisa dipakai. Bahkan anak kecil bisa dipakai. Dan bahkan orang yang nggak kenal Yesus pun bisa tiba-tiba ngomong sesuatu yang itu merupakan jawaban dari Tuhan buat kita. Loh Pak, kalau itu dari orang yang nggak kenal Yesus gimana? Kita bisa pastikan itu suara Tuhan. Waktu hal itu disampaikan, itu ada kekuatan di dalam batin. Orang biasanya nyebutnya sebagai damai sejahtera. Tiba-tiba ada damai di hati.
Nah, nanti kalau misalnya seperti itu, boleh nggak Pak minta konfirmasi sekali lagi? Boleh, minta aja. Karena kan yang ngomong orang yang nggak kenal Yesus. Bapak Ibu ingin mengkonfirmasi, boleh, silahkan. Minta konfirmasi. Ya, tapi maksud saya begini, jangan sampai kita ini tidak juga punya pengalaman mendengar suara Tuhan. Karena kita hanya berkutat kepada apa? Pengertian bahwa saya belum bisa dengar suara Tuhan, Pak. Itu justru masalah. Jadi Bapak Ibu belajarlah untuk melangkah. Mau kapan lagi mencoba untuk melangkah? Coba aja melangkah. Tanya aja sama Tuhan. Soalnya gini Bapak Ibu, kita itu jangan memperlakukan hamba Tuhan seperti kita memperlakukan dukun. Bapak Ibu tahu, orang ke dukun tuh kadang-kadang juga gitu, nanyanya apa? Kira-kira apa yang akan terjadi Pak Dukun? Betul nggak? Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita itu memperlakukan hamba Tuhan seperti orang dunia bertanya kepada dukun atau paranormal. Nah, itu dihindari Bapak Ibu. Jadi belajarlah untuk langsung tanya sama Tuhan.